Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Arfiana. Di sini saya akan memaparkan mengenai evaluasi proses dan evaluasi hasil terkait layanan bimbingan klasikal yang dibawakan oleh Ibu Siti Salbia SPD selaku guru BK dari SMP Negeri 2 Lembang. Baiklah, berdasarkan video yang telah saya lihat, yaitu video layanan bimbingan klasikal yang dibawakan oleh Ibu Siti Salbia SPD selaku guru BK dari SMP Negeri 2 Lembang, bahwa beliau memberikan layanan bimbingan yaitu melatih diri menata emosi. Baik, di sini saya akan melakukan evaluasi proses dan evaluasi hasil. Pertama yang akan kita bahas yaitu evaluasi proses. Yang pertama yaitu bentuk layanan bimbingan klasikal. Berdasarkan video yang telah saya lihat, Ibu Siti Salbia SPD sendiri memberikan layanan bimbingan yang berkaitan dengan permainan teori lampu lalu lintas, di mana di awal layanan tersebut, Ibu Siti Salbia memberikan penjelasan mengenai permainan teori lampu lalu lintas yang ia berikan kepada siswanya, di mana lampu merah berarti menahan emosi, lampu hijau berarti meluapkan emosi, tetapi tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga yaitu lampu kuning, berarti permohonan maaf dan menyampaikan isi hati. Yang kedua yaitu manfaat dari layanan bimbingan klasikal ini, di mana kita ketahui bahwa permainan teori lampu lalu lintas ini bertujuan agar siswa dapat melatih bagaimana sih cara menata emosi sesuai dengan warna lampu lalu lintas yang telah dijelaskan di awal layanan dari Ibu Siti Salbia tersebut. Diharapkan setelah siswa melakukan permainan teori lampu lalu lintas ini, siswa dapat mengetahui cara menata emosi sesuai dengan keadaannya. Ketiga, yaitu keaktifan siswa mengikuti bimbingan. Nah, bimbingan sendiri diawali dengan memberikan ice breaking, di mana ice breaking itu dinamakan tepuk konsentrasi. Dari video yang saya lihat, dapat kita ketahui bahwa siswa sangat antusias, siswa sangat aktif mengikuti ice breaking tersebut. Tidak ada satupun siswa yang hanya duduk termenung. Semua siswa ikut mengikuti tepuk konsentrasi ini. Nah, siswa aktif dan sangat bersemangat mengikuti ice breaking yang diberikan oleh Ibu Siti Salbia tersebut. Ketiga, yaitu keterlibatan siswa dalam bimbingan. Siswa memberanikan diri untuk berpartisipasi dalam permainan teori lampu lalu lintas. Nah, Ibu Siti Salbia memberikan beberapa gelombang untuk siswa-siswa yang ingin terlibat dalam permainan teori lampu lalu lintas tersebut, di mana ada 3 siswa yang memegang lampu merah, kuning, dan hijau yang telah disediakan oleh Ibu. Nah, kemudian 3 siswa lainnya akan berperan dalam permainan teori lampu lalu lintas tersebut. Berikutnya yaitu mengenai respon siswa selama proses bimbingan, di mana yang saya lihat bahwa peserta didik aktif mengikuti bimbingan dan merespon ketika guru mengajukan pertanyaan. Dapat dilihat dalam video bahwa peserta didik sangat aktif dan sangat merespon ketika gurunya mengajukan pertanyaan, walaupun pertanyaan itu tergolong pertanyaan yang sederhana. Mereka akan tetap meresponnya. Berikutnya yaitu tingkat antusias siswa dalam mengikuti bimbingan. Siswa secara bergantian terlibat dalam permainan teori lampu lalu lintas. Dalam permainan, siswa dapat mengungkapkan emosinya. Pada gelombang pertama, siswa akan diberikan kesempatan ingin menyampaikan apa sih yang ingin mereka sampaikan kepada teman-temannya. Dari situlah, setelah melihat gelombang pertama, siswa-siswa lainnya yang belum naik akan tertarik untuk menyampaikan emosinya dalam permainan teori lampu lalu lintas tersebut.
Berikutnya mengenai evaluasi hasil. Siswa dapat memahami tujuan dari layanan bimbingan. Nah, setelah melakukan permainan teori lampu lalu lintas, siswa merasa menjadi lebih lega setelah menyampaikan isi hatinya tanpa melukai perasaan temannya yang lain. Di mana dapat kita ketahui dalam video, di satu sisi, satu siswa telah menyampaikan isi hatinya kepada teman-temannya, dan untuk siswa lainnya telah mengetahui isi hati temannya yang satu ini. Dan setelah permainan tersebut, mereka saling memaafkan dan sudah saling mengerti perasaan satu sama lainnya. Berikutnya, yaitu siswa memperoleh pengetahuan baru. Dari layanan bimbingan yang diberikan, siswa menjadi tahu bagaimana cara menata emosi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka diberikan gambaran melalui permainan teori lampu lalu lintas ini, bagaimana kehidupan tidak selalu senang, bagaimana kehidupan tidak selalu menyenangkan. Kehidupan akan selalu ada merasa sedih, senang, marah. Nah, mereka dihadapkan dengan kenyataan dari permainan teori belajar lampu lalu lintas ini. Berikutnya, siswa menyadari pentingnya manfaat menata emosi. Emosi ini perlu ditata agar tidak menjadi hal negatif untuk kita sendiri. Tanpa kita sadari bahwa emosi yang tidak terkontrol atau emosi yang tidak tertata tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri. Hal itu dapat merugikan diri kita sendiri. Maka dari itu, siswa segera diberi informasi mengenai pentingnya menata emosi. Disinilah pentingnya siswa mengikuti layanan bimbingan klasikal. Selanjutnya, siswa bisa menerapkan hasil layanan bimbingan klasikal yang telah diberikan. Nah, setelah melakukan permainan teori lampu lalu lintas, siswa akan berusaha menata emosi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kita lihat di akhir layanan, guru selanjutnya yaitu siswa bisa menerapkan hasil layanan bimbingan. Selanjutnya siswa bisa menerapkan hasil layanan bimbingan klasikal yang telah diberikannya. Selanjutnya siswa bisa menerapkan hasil layanan bimbingan klasikal yang telah diberikan dari Ibu Siti Salbia. Setelah melakukan permainan teori lampu lalu lintas, siswa akan berusaha menata emosi dalam kehidupan sehari-harinya. Karena permainan teori lampu lalu lintas ini mengibaratkan kehidupan yang terkadang merasa sedih, senang, dan marah. Siswa bisa merasakan manfaat dari layanan ini. Maka dari itu, setelah mereka merasakan manfaatnya, akan timbul rasa ingin menerapkan hal tersebut sehari-hari. Maka dari itu, penting sekali layanan bimbingan klasikal, bagaimana cara menata emosi ini. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.